Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersuara, podcast ini milik semua. Kasih jempol buat inspirasi, obrolan seru penuh prestasi. Dengar, resapi dan rasakan, jempol untuk masa depan. Halo Sobat Yadika, selamat datang di podcast Library Text. Ruang berbagi cerita, pengalaman, dan motivasi dari sosok-sosok luar biasa. Pada episode kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang kepala sekolah SMK Yadika 2, seorang ibu dari 3 anak, dan memiliki kisah hidup yang penuh perjuangan. Menariknya, di masa sekolah, beliau pernah mengalami kegagalan akademik dengan tidak naik kelas. Namun, kegagalan itu justru malah menjadi titik balik yang mengantarkan beliau menjadi pemimpin yang sukses hingga saat ini. Dari kisah kali ini, kita belajar bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kesuksesan. Langsung saja, Mari kita sambut Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suci Widianti, SPD MM. Halo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Ibu, bagaimana kabarnya Ibu sore hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Kalian gimana? Alhamdulillah, Saya juga sehat baik juga. Ibu. Jadi gimana nih? Jadi dari beberapa dari anak murid ini tuh penasaran. Ibu juga pernah beberapa kali cerita ke siswa-siswa di sini bahwa Ibu tuh pernah beberapa kali mengalami kegagalan di akademik. Jadi kita tuh penasaran gimana sih motivasi Ibu yang mendorong Ibu tuh bisa menjadi kepala sekolah di SMK Yadika 2 ini. Waduh, ini jadi flashback ya. Iya. Apa ya yang menjadi motivasi? Yang jelas kita harus siap gagal itu, dan kita juga harus siap untuk bangkit. Karena yang pasti kesuksesan itu bukan hanya satu kali jalan gitu. Yang jelas kalau dari Ibu sendiri sebetulnya bukan satu kali ya gitu, banyak gitu. Jadi pada saat itu betul Ibu nggak naik kelas, kemudian hal yang paling susah mungkin juga menyakitkan karena masa itu saya masih di SD, yaitu nggak naik kelas, usia masih kecil lah di situ kan, ya kita ngambek, marah, kesel gitu. Tapi ya kembali lagi, yaitu tadi kita harus siap gagal. Pada saat itu sih di usia itu Ibu belum paham gitu ya. Tapi orang tua itu nomor satu ya nak ya. Saat itu yang betul-betul jadi motivasi Ibu adalah Bapak itu. Jadi lihat beliau sedih, sebetulnya sedihnya beliau itu karena ngelihat saya yang sedih gitu, karena saya nggak naik kelas gitu kan. Tapi ya itu, jadi kita itu harus membangun ikatan dengan orang tua. Selain mereka orang tua kita, mereka adalah support system utama. Apapun yang terjadi sama kita, ya kita harus terbuka sama mereka. Betul Ibu. Karena beliau melihat saya sedih dan dia juga ikut sedih. Nah dari situlah saya mulai berpikir gitu, mau sampai kapan gitu. Apakah setelah ini saya juga akan gagal lagi? Padahal saya belum tahu besok saya mau kerjakan apa lagi, saya mau ngapain lagi, dan apakah pasti akan gagal lagi. Jadi itu tadi, harus siap gagal dan kita harus punya support system. Nah, support system itulah yang betul-betul membimbing kita gitu. Itulah uluran tangan yang paling utama. Nah, jadi semenjak saat itu ya saya berpikir, saya juga nggak mau lah lihat bapak saya sedih terus. Jadi kita berpikir, saya harus ngapain ya, saya harus gimana ya gitu. Dan memang di masa itu kita belum matang pikirannya, tapi memang kita dipaksakan harus berpikir dewasa. Saya nggak mau buat bapak sedih terus, saya harus gimana. Masa iya sih saya kali ini gagal, terus saya mau coba lagi, apakah akan gagal lagi? Nah
Itu yang berikutnya adalah harus ada keberanian. Tapi keberanian dalam diri saja dari kita pribadi itu nggak cukup, kembali lagi support system itu. Jadi kalau mau sukses ya itu tadi. Nah berikutnya yang agak fatal itu saat itu adalah ketika masa kuliah. Jujur nak, kalau ibu tipe yang saya nggak akan malu bercerita gitu, karena siapa tahu, karena memang pesan dari bapak saya itu jadilah orang yang bermanfaat untuk orang di sekelilingmu. Makanya ketika ibu sampai, sebetulnya tidak hanya pada saat ibu ke Yadika 2 menjadi seorang kepala sekolah, tapi pada saat ibu masih menjadi guru pun ibu juga pasti akan bercerita, karena ibu berharap ya anak-anak ibu, siswa-siswa ibu mendengar cerita ibu itu akan jadi motivasi bahwa ternyata oh ibu guru yang dilihatnya kuat, dia sukses, ternyata pernah loh gagal gitu kan, seperti itu. Yang paling pahit itu ketika zaman kuliah. Jadi memang orang tua ibu, bapak itu kerja serabutan, kemudian ada warung kecil-kecilan juga di rumah, kemudian itu ibu ngajar senam. Nah, jadi kebayanglah ekonomi seperti apa dengan kondisi orang tua seperti itu. Tapi pada saat itu betul kita harus punya tekad. Saya punya tekad saat itu, di antara anak bapak dan mama ini harus ada yang kuliah. Kami berempat saat itu. Walaupun kondisi ekonomi orang tua seperti ini, harus ada yang sukses. Itu tekad saya. Nah, pada saat itu saya punya dihadapkan dua pilihan. Saya ambil SMK jurusan akuntansi, terus setelah itu saya berpikir anak SMK itu pada saat itu zaman ibu sekolah itu, anak SMK itu seperti tabu untuk lanjut kuliah gitu loh, jadi wajib kerja. Nah tapi saya beda pola pikirnya saat itu gitu, saya belajar juga masa saya tidak naik kelas gitu kan. Nah kuliah itu pun dengan susah payah gitu, saya jalurnya jalur PMDK, kalau sekarang itu SNPTN ya itu. Nah itu sudah saya dapatkan dengan susah payah, tantangan nggak berhenti gitu, udah lolos, dinyatakan lolos, mama saya balik lagi, yakin kamu melanjut? Uang dari mana? Bapak sama mama seperti ini gitu. Akhirnya bismillah, ya sudah jalan. Kemudian kita nggak berhenti di situ, ngajar les, nah kemana-mana. Saat itu ibu ngajar les demi untuk bisa beli buku, itu ibu nggak mudah, nggak bisa saya minta uang ke bapak atau ke mama, itu sulit, buat makan aja udah syukur alhamdulillah. Oh jadi ibu kuliah dari penghasilan ibu sendiri? Iya betul. Jadi ibu kuliah itu ngejar beasiswa, kemudian habis itu ngajar ngeles privat. Nah itu untuk ongkos dari rumah ke kampus, beli buku gitu, kemudian kalau mau praktek gitu. Nah kemudian klimaksnya pada saat semakin menuju skripsi, mau lulus, biaya makin besar. Nah otomatis ibu berpikir gimana ya caranya ya, nggak mungkin lah minta sama bapak sama mama. Kondisi saat itu di 97 lah itu krisis kan, itu besar-besaran, demo besar-besaran. Ya udah mau nggak mau harus saya tambah nih jam les saya gitu. Nah saya tambah jam les saya setiap malam. Ingat banget itu ibu itu ngajar anak dokter di perumahan dokter di Senen. Nah itu itu trio krucil, mungkin memang seperti itu ya. Ibu ngajar tapi jadi seperti baby sister juga gitu loh. Sekalian ngasuh. Iya sekalian ngasuh. Jadi 3 anak, ibu ingat banget situ, cewek cowok gitu. Itu yang paling besar namanya Imaro gitu. Tapi itulah ya, kalau kita menjalankan sesuatu itu dengan ikhlas, dengan tulus, di balik kesulitan, perjuangan, pengorbanan kita, pasti ada saja Allah itu kasih kenikmatan buat kita gitu, yang nggak bisa kita bayar lah gitu kan dengan apapun. Jadi 3 anak ini memang lumayan sih saat itu ya fee-nya gitu, 3 anak dokter gitu loh kan. Terus saya selalu pulang malam karena itu tadi. Jadi selesai pulang kuliah, selesai di jam 5 langsung berangkat ke sana, ke rumah dinasnya, udah belajar sampai sana maghrib, lanjutlah
malam. Kadang pulang diantar sama supir. Kadang anak-anak suka ikut nganterin gitu kan, mau ikut Miss nganterin kayak gitu, tapi cuma sampai di depan gang. Nah pada saat itu sedihnya lagi-lagi bapak yang sedih, dia menutupi gitu. Jadi lama-lama saya korek, kenapa pak? Iya, tetangga-tetangga bilang ini anaknya bapak Boy kuliah atau maaf ya kerja wanita malam katanya, pulang malam terus gitu. Sampai dibilang Iya, seperti sampai itu. seperti itu. Aduh, saya memang kebetulan dekat lah sama almarhum ini kan. Itu sedihnya luar biasa. Jadi ternyata itu sudah lama berkembang ceritanya gitu. Cuma karena saya fokus, saya udah dapat ke kampus negeri, masa iya sih saya harus berhenti di tengah jalan. Walaupun kondisi mama sama bapak ekonomi seperti itu, saya harus perjuangkan gitu. Saya bertekad dalam keluarga saya harus ada yang sarjana gitu. Jadi ibu nggak pernah mikir kayak untuk berhenti, itu nggak ada? Nggak ada. Jadi saat itu yang saya pikirkan adalah selain itu ngejar beasiswa. Nah, jadi sudah tuh selesai bapak cerita seperti itu. Saya bilang, Pak, bapak percaya aku atau sama omongan orang-orang itu? Bapak percaya sama kamu. Oke, berarti bapak nggak usah sedih. Aku akan buktikan sama mereka. Nggak usah didengar. Itu yang saya bilang. Itu. Makin kesini krisis, makin sulit lah ekonomi. Nah ini pokoknya kesuksesan itu kalau mau sukses harus siap gagal, harus siap jatuh, tapi harus bangun lagi. Gitu. Nggak sampai di situ. Tiba-tiba beasiswa saya lupa mengumpulkan berkas perpanjangan. Kalau KJP itu kan ngajukan lagi baru Ya. gitu kan untuk dapat kelanjutannya. Nah sama beasiswa juga seperti itu. Jadi saat itu, aduh ketinggalan. Gimana nih nanti buat bayar SPP kuliah gitu kan? Nggak ada lagi nih uang. Nggak mungkin lah minta. Terus saya kan bertentangan sama si mama kan. Mama itu nggak setuju saya kuliah, tapi kalau bapak support gitu kan. Berpikir larilah ke balai kota, ke sana ke sini cari program beasiswa. Akhirnya saya ajukan, bentrok. Ternyata yang saya pikir sudah diputus Ya. masih ada. Yang di sini masuk lagi. Sama. Tiba-tiba dipanggil lah sama orang TU-nya kampus. Marah-marah kan di situ. Kamu gimana sih? Katanya. Ya kan kita nggak tahu ya. Ini beasiswamu masih ada. Kenapa kamu terima beasiswa yang lain? Jadi dipikirnya ya ibu pada saat itu ya dianggapnya kok rakus apa-apa gitu kan. Pilih salah satu. Padahal memang betul-betul dalam benak saya waktu itu yang ini udah putus, saya nggak mungkin. Kalau sampai saya nggak dapat beasiswa, gimana saya lanjut kuliah gitu. Dan saat itu sedih juga lah di situ ya, karena kan bukan itu niat saya gitu, malah antisipasi dari saya. Yaudah akhirnya ngalah gitu kan. Ngalah, ya udah Pak, saya pilih salah satu. Saya nggak ada niat apa-apa. Yang jelas saya kemarin berpikir jangan-jangan beasiswa saya habis, nanti saya gimana? Saya nggak mau sampai putus kuliah, tanggung dengan 1 semester lagi. Nah itu. Jadi sampai di situ alhamdulillah selesai. Balik lagi lah ke dunia perlesan. Nah itu yang bikin surprise ya, diantara tekanan-tekanan, masalah si Imaro, anak les ibu itu belajar bahasa Inggris. Pada saat itu kan ibu kuliahnya akuntansi ya. Ya. Karena kita anak SD gitu. Miss, ini Imaro mau ikut daftar nih seleksi, mau pertukaran pelajar ke Australia. Aduh, gimana ini? Berarti kan bahasa Inggris kan gitu kan. Wah, berpikir gimana lah caranya. Karena saya juga nggak mau mengecewakan. Itu prinsip saya akan berusaha lakukan yang terbaik. Do your best, we try the best. Itu dari dulu saya pegang. Ya, saya nggak mau langsung bilang, saya nggak bisa, maaf bu, saya mundur. Nggak, saya coba belajarlah di situ kan, belajar. Dan alhamdulillah luar biasa, shock saya. Saat itu saya stop, izin pamit karena mau fokus ke skripsi. Stop, tiba-tiba mamanya telepon, Miss,
terima kasih ya Miss, katanya. Kenapa Bu? Iya, Imaro lolos, katanya. Tahu nggak Miss? Yang Miss ajarin semuanya itu yang ditanyain. Miss tahu dari mana, katanya. Hah? Gak tahu. Gitu. Pada saat itu ya saya cuma berpikir apa ya fenomena-fenomena yang terjadi sekarang gitu belakangan ini yang lagi update. Serius mah? Iya Miss, semua pertanyaannya keluar dan Imaro bicara lancar. Sampai papanya aja kaget Imaro cerita. Terus sekarang Imaro di mana? Udah berangkat Miss tadi pagi. Satu sisi bahagia, bangga, tapi saya nggak bisa lihat dia berangkat untuk terakhir kalinya gitu. Sampai detik ini saya nggak ketemu lagi. Tapi dari situ, itulah ya Tuhan Maha Adil, betul. Inna ma'al usri yusron, fa inna ma'al usri yusron. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Gitu. Pasti selalu ada. Dengan catatan itu tadi, jangan pantang menyerah. Pasti ada perjuangan, pasti ada pengorbanan, dan yakin itu. Dan pastinya doa restu orang tua itu nomor 1. Makanya saya selalu bilang sama kalian kan, sesibuk apapun kalian, main sama teman-teman, upayakan duduk di rumah orang tua, bikin mereka ketawa, bercanda. Karena tertawa kamu berhasil buat tertawa mereka, tawa mereka adalah doa paling tulus. Itu. Jadi ya itu tadi, menuju kesuksesan itu tidak mudah. Harus siap gagal, harus siap bangkit, dan jangan lupa support system. Orang tua itu nomor 1. Sejelek-jeleknya orang tua, yang jelas. Dan sekarang ibu merasakan ketika jadi orang tua, ya Allah ternyata nggak mudah gitu. Apalagi dulu ya gitu. Kalau sekarang ya alhamdulillah anak-anak ibu wah jauh lah. Kalau dulu mah harus beli buku aja saya harus pergi ke Senen ngajar, pergi ke Bekasi, dulu awam banget. Ternyata rezekinya sekarang rumahnya di Bekasi. Nah itu dulu jauh banget, anak perempuan pulang malam kan gitu. Ya itulah beda zaman. Pastinya kemudahannya juga kesulitannya berbeda-beda. Tapi yang utama jangan pernah menyerah. Orang sukses itu bukan lahir dari senang-senang, bercanda, enggak. Tapi dengan air mata, dengan perjuangan, dengan pengorbanan. Dan nomor 1 dari semua itu adalah orang tua, support sistemnya. Gitu. Tadi kan ibu sempat cerita kan, kalau pas masa kuliah tuh down banget gitu hidupnya. Terus ibu juga tadi ibu dari ibu tuh ngelarang buat kuliah. Itu pasti ada tekanan kan dari orang tua. Gimana cara ibu tuh ngeyakinin kalau ibu tuh bisa, ini tuh pasti akan sukses 100%. Kalau dibilang memang ya itulah yang namanya orang tua, kita harus bisa memahami ya pola pikir orang tua ibu dengan ibu sekarang menjadi orang tua, begitu juga dengan orang tua kalian itu berbeda gitu, karena dipengaruhi oleh perubahan zaman, pergantian tahun itu pasti berubah. Tapi yang jelas apapun mereka pasti kita ada slack lah ya gitu pasti. Kan tetap mereka adalah orang tua yang melahirkan kita gitu. Dalam pikiran saya sampai detik ini pun, saya ketika di masa down, saya hanya berpikir ketika itu di mama ya, tapi kalau mama sama bapak nggak ketemu, aku nggak bakalan ada. Aku nggak akan tahu bahwa bapakku sehebat itu, gitu. Jadi sama sampai detik ini pun seperti itu, gitu. Ketika ibu ngedown, entah itu pekerjaan, entah itu masalah rumah dengan saudara, kita flashbacknya ambil yang positif gitu. Terus kalau saya nggak ada bapak, nggak ada mama, saya nggak akan ada. Kalau saya tidak bertemu suami saya tidak akan ada di sini. Karena biar gimana pun namanya perempuan, ibu, istri, kalau nggak ada restu suami nggak akan bisa juga sukses. Jadi saya dobrak tuh ya, catat.
kan yang ada katanya di balik kesuksesan seorang laki-laki ada seorang perempuan, seorang istri yang luar biasa, dan itu berlaku sebaliknya. Itu. Nah, kembali lagi pada saat kuliah itu mama menentang sangat. Ya. Enggak, mama nggak sanggup. Gimana biayanya? Gimana ongkosnya? Gitu. Dan kita harus ada kenekatan. Gitu. Karena saya sudah punya tekad di situ. Di antara keluarga bapak saya belum ada yang jadi sarjana, cuma satu itu doang. Dan Yang- sorry Bu, Ibu anak keberapa? Saya anak pertama. Anak pertama dari almarhum, tapi saya punya kakak yang berbeda. Gitu. Oh. Kalau boleh tahu tempat tinggal ibu saat masa kuliah dulu itu di mana ya? Aduh, sedih itu ceritanya. Jadi pengaruh lingkungan juga ya mungkin ya. Tapi saya selesaiin dulu masalah sama si mama itu. Saya tetap ke tekad saya. Tapi itu tadi, ketika kita bertekad, jangan kita tidak ada persiapan, gitu loh. Kita sudah tahu nih bahwa orang terdekat kita tidak support. Kita harus berpikir gitu. Nah, saya punya kekuatan seperti itu apa? Yaitu tadi, melihat bapak saya. Sesungguhnya setiap anak itu pasti punya figur, gitu loh. Nah, jadi saya selalu berpikir positif itu tadi balik. Kalau bapak nggak ketemu mama, saya nggak akan hadir, kan gitu. Saya nggak akan ada di sini sampai detik ini, kan gitu. Flashback selalu seperti itu. Pokoknya kita harus tetap, apapun orang tua kita, dia bikin sedih, bikin kecewa, ingat, mereka tidak ada, kita pun tidak ada. Tetap harus kita sayangi, kita hargai, gitu ya. Perbedaan pendapat itu pasti ada. Nah, jadi pada saat itu saya bertekad, aduh gimana ya, mama nggak support, bapak kerjanya serabutan, gimana ini? Langsung berpikirlah di situ. Oh ya, aku harus cari kerjaan, gitu, sampingan, nah, kayak gitu. Alhamdulillah itu tadi janji Allah itu nggak pernah bohong sampai detik ini, gitu. Masa kerja pun banyak masalah, tapi alhamdulillah ketika kita kembalikan semuanya ke Allah, insya Allah ada jalannya, gitu. Dan alhamdulillahnya ketika skripsi ini yang luar biasa ya, kok Allah baik banget gitu. Tiba skripsi, teman-teman itu stres. Ini kenapa sih dosen pengujinya nanyanya begini, aku gak bisa jawab loh Ci. Ribet banget ini dosennya. Kok tadi ditanya apa? Aku gak ditanya apa-apa. Materi juga enggak, cuma ditanya dijelasin judul apa, terus hanya umum aja. Terus ini dicek pengetikan, selesai. Sampai berkali-kali saya, serius Bu, udah sidangnya? Iya, sudah. Udah cukup Ci. Serius gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi kebetulan juga ketika kuliah saya coba aktif gitu. Saya ikut BEM, ada dosen butuh asisten dosen, saya ikutan gitu. Ya, intinya sih cari pengalaman, cari tambahan uang juga pastinya. Tapi Ibu ikut BEM itu nggak bentrok sama les di awal tadi? Enggak, kalau les itu kan dia habis maghrib. Iya. Nah, kalau BEM itu kan di sepanjang hari dari pagi sampai sore gitu. Jadi itu tadi sih selain tadi kegigihan, niat itu harus. Dan dulu ibu tidak bawel seperti ini, saya sangat-sangat introvert gitu. Tapi ya kembali lagi, kalau kita terus seperti ini, kapan kita berkembang? Kita harus berani maju, dan itu tadi jangan takut gagal, itu kuncinya. Gitu. Kira-kira faktor apa aja sih Bu yang bikin Ibu mengalami kegagalan, dan bagaimana cara Ibu mengatasi faktor-faktor kegagalan tersebut? Kenapa? Setiap manusia itu pasti punya masa down-nya, pasti gitu. Dan hal yang wajar ketika mengalami masa sulit, kita ngedown, merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, itu pasti gitu. Karena kita ini adalah manusia. Kita tidak sempurna gitu, kesempurnaan itu hanya milik Allah gitu. Dan kenapa bisa sampai terjadi? Kalau dari ibu, yaitu tadi ya beda. Misalkan ada teman ibu, dia tercukupi segala sesuatunya, sangat berbeda jauh. Tadi bisa nangkap ya gimana kira-kira kondisi ibu dulu gitu kan. Nah, akan berbeda masalahnya gitu. Terus dengan posisi seperti ibu tadi, wah udah banyak tekanan kan di situ, dibilang kupu-kupu malam lah. Nah, terus
padahal nggak tahu seperti apa. Sudah pasti karena saya fokusnya harus selesai, jangan sampai putus, saya harus cari uang. Nah, kan otomatis kuliah atau dulu belajar ya samalah di masa-masa anak kan ada masanya kita pengen gue capek belajar, benar nggak sih? Iya, benar. Nah, aku pengen main aja nggak mau belajar. Kadang-kadang dokter nih besok 2 hari lagi ujian, bete bad mood kan kayak gitu. Nah itu bisa jadi salah satu faktor. Jadi ini apa? Nggak usah belajar lah. Kemudian kalau kayak ibu ditambah faktor fisik, kecapean gitu kan. Banyak faktor gitu, banyak faktor yang menyebabkan kegagalan gitu. Tapi ya itu tadi bagaimana kita move diri kita gitu. Kadang banyak juga sih kalau sudah gagal, oh ya sudah finish, ngapain lagi, selesai gitu. Itu tadi ketika kita sudah gagal dengan faktor-faktor yang pastinya nggak akan sama setiap orang faktor kegagalannya ya. Yang jelas di situ kita harus siap. Apakah mau tenggelam terus dengan kegagalan itu atau mau keluar, mencoba lagi dan sukses. Gitu. Kan ibu cerita, ibu pernah merasa minder gak sih waktu kuliah? Kalau kan kesenjangan sosialnya pasti kerasa banget tuh. Ibu pernah ngerasa kayak, kok orang-orang kayak begini, kok saya enggak, atau percaya diri ibu tuh bisa hilang gitu? Iya. Pernah, itu teman satu kelas saya. Dia memang ekonomi orang tuanya mampu, beda jauh lah gitu kan. Dari segi pakaian gitu kan, kemudian kelihatan jauh lah gitu, dia bisa pergi kuliah bawa mobil sendiri kayak gitu kan. Minder pasti gitu, tapi ya kembali lagi ke diri saya gitu. Dan waktu itu introvert saya masih agak parah ya, jadi akhirnya saya menarik diri gitu. Nah ini jeleknya saya gitu ya. Saya sadar diri saya tidak akan bisa bersaing dengan dia, menyamakan diri dengan dia. Ya buat apa gitu, lebih baik saya mundur gitu. Lebih baik saya mundur, saya fokus lagi, jalanin aja sendiri gitu. Fokus, karena buat apa gitu kita berusaha menyaingi dia tapi kita nggak ada modal, ya kan? Yang ada makin susah kita sendiri. Udahlah, fokus gitu. Ngiri, pasti ngiri gitu. Kok enak banget ya hidupnya, kok beda banget sih sama saya gitu. Tapi jujur tertebus semuanya. Jadi pokoknya udah kayak koboi lah, petatang petenteng saya. Di hari wisuda, saya masuk gang, agak petantang petenteng lah, sengaja toga topi nggak gue copot dong. Biar orang-orang tahu. Iyalah gitu kan, jalan gitu kan. Terus pernah sekali saya minta si Imaro dan adik-adiknya, saya minta pulang cepat, agak siang, minta anterin. Ayo pulang, mau ikut nggak ke rumah Miss, mau tahu gitu loh. Jadi artinya apa ya, memang Allah itu luar biasa gitu, Allah itu luar biasa. Nah teman-teman saya itu pun pada saat saya wisuda gitu kan, saya buktikan gitu, saya selesai kuliah kalau nggak ke BEM, masuk ke ruang BEM, kalau nggak ya saya ngajar gitu, selalu hilang gitu. Nggak pernah kayak mereka selesai kuliah nongki-nongki, ngobrol-ngobrol, nongkrong lagi, kalau nggak di kantin kampus pindahlah ke resto mana kemana gitu. Nah saya nggak pernah ada kayak gitu, nggak pernah ada waktu gitu. Tapi pengen gitu merasakan? Pasti, ngiri pasti, tapi ya itu tadi, sayang lah, nyari duit itu susah. Gitu, jadi lebih baik udah fokus, targetnya adalah saya harus jadi sarjana gitu. Dan alhamdulillah terbayar semua. Alhamdulillah. Memang nggak mudah. Kira-kira yang kita tahu sekarang pasti ibu pasti banyak banget pekerjaan, kegiatan, kesibukan, dan ibu juga mempunyai anak yang masih butuh kasih sayang ibu. Jadi bagaimana sih keseharian ibu dalam membagi peran sebagai pemimpin sekolah dan ibu dari 3 anak? Mengatur waktunya tuh gimana Bu? Iya.
Ya, soalnya yang kita tahu karena mengatur waktu tuh tidak mudah ya, Bu. Soalnya apalagi- juga pasti bisa bentrok dan itu bakal kewalahan banget. Apalagi ibu pulangnya sering malam kan ya. Iya. Jujur kadang sampai detik ini suka kalau berdoa itu, ya Allah, kenapa ya hidup aku kayak gini banget ya, dari aku muda, dari anak-anak. Oh dulu pun kecil, ibu itu bertiga sama mas, ibu sama adik cowok. Pulang sekolah itu kami keliling. Jadi si mas megangin termos isinya es panjang-panjang itu, es kebo kalau dulu bahasanya. Iya. Saya sama adik saya megangin termos PMP. Jadi jujur sampai sekarang kalau nginget itu kesel ya, kadang suka, aduh kenapa sih aku dapet orang tua kayak gini. Tapi balik lagi, tapi kalau mereka nggak ketemu aku nggak ada ya. Iya. Gitu. Aku nggak akan bisa punya cerita hidup yang ternyata, ih bagus banget ya ternyata gitu. Ternyata aku bisa ya gitu. Gitu loh. Jadi ya alhamdulillah lah gitu. Nah jadi sampai sekarang pun ke anak-anak, anak cowok semua. Saya juga bingung sih, kenapa cowok semua ya? Gitu. Ibu pengen gak sih punya anak cewek gitu? Pengen banget, biar bisa ada yang bantuin Ya. gitu. Tapi ya itulah ya, Allah pasti punya rencana untuk saya. Dari kecil hidup saya mungkin ya nggak mudah gitu, makanya saya dikasih 3 laki-laki yang mungkin nantinya kalau saya baca juga gitu kajian-kajian, kenapa Allah berikan anak laki-laki kepada seorang ibu, kalau semua anak laki-laki itulah yang akan menjaganya. Amin. Amin. Nah jadi ibu terus terang prinsip kerjanya adalah ketika ibu keluar dari rumah, berarti ibu harus fokus memikirkan sekolah, tempat kerja gitu. Dan saya yakin gitu, satu yang saya pegang adalah saya pergi kerja adalah untuk memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di tempat kerja saya. Saya serius, saya bertanggung jawab, be the best, we try the best, ya kan? Saya niatkan dan saya yakin kontak batin itu sampai ke anak-anak saya bahwa ibunya itu serius gitu. Perjuangan gak sih? Banget. Kayak semalam ibu nyampe jam 11, jam 3:30 udah bangun lagi. Sampai sekarang nih melek nih. Tadi pagi di wali kota ada kegiatan, bangun nyampe jam 11, pulang 3:30 udah berangkat lagi. Ya sudah gitu, berangkat nggak lihat anak-anak kayak kalian nih sekarang kan bisa diajak ngomong, mereka udah tidur. Berangkat udah tidur lagi, pulang udah tidur lagi gitu. Itulah pengorbanan saya. Tapi itu perjuangan saya untuk mereka gitu. Dan saya sampai detik ini ya mungkin agak sedikit apa kalau bahasa kalian naif ya gitu. Kok bisa sih sepercaya itu gitu loh. Padahal tiap hari anak-anak ditinggal gitu. Yakin anak-anak akan bisa jadi anak-anak yang baik gitu kan. Apalagi cowok semua gitu. Itu satu keyakinan saya bahwa saya berangkat kerja tinggalkan mereka dengan niat tulus, ikhlas gitu kan, yakin, bertekad, dan itu akan sampai kepada mereka bahwa mamanya serius. Pergi pagi, pergi gelap, pulang gelap itu buat mereka. Itu. Jadi anak-anak pun jadi di rumah ibu nggak ada pembantu, nggak ada pengasuh. Jadi sama seperti mama-mama kalian. Pagi masak. Yes, pagi saya nggak kekejar. Cuma kalau hari Sabtu, Ya. Minggu itu saya di rumah. Sama seperti layaknya ibu-ibu yang lain lah gitu. Ya saya pakai daster, ya saya nyapu, ya saya nyuci gitu. Semua pekerjaan rumah tangga ibu kerjain gitu. Terus pokoknya Sabtu Minggu itu khusus untuk anak-anak ibu. Quality time. Iya, quality time. Terus ibu nggak suka arisan bro. Nah itu jadi entah ya dibilang perfect, positif atau negatif, tapi saya agak keras ke diri saya sendiri gitu. Jadi contoh kadang kalau udah capek baca nih, kalau dulu kan sinetron ya, sampai sekarang sih masih ada ya gitu. Sinetron itu ibu sadar diri gitu. Sekali ibu nonton kecanduan gitu. Terus waktunya kan karena ibu kerja, nggak mungkin lah. Nah itu untuk hal-hal seperti itu ibu bisa tega
enggak lah gitu, nonton cukup sekali 2 kali tapi nggak usah diresapin, enggak. Sama baca apa, sekarang kan banyak ya novel-novel kayak gitu. Iya. Sama gitu, saat stres, capek, suntuk baca tapi langsung sadar gitu, ini bukan duniaku, bahaya kalau aku ikutin nih, bisa kecanduan gitu. Jadi kita harus berani meng-cut dan menilai ini bagus nggak ya gitu. Jadi daripada begitu, mendingan aku sama anakku gitu, karena waktu sudah banyak terbuang di situ kan. Terus anak-anak ini sudah ibu latih juga gitu. Jadi udah ibu bangun 3 orang ini, yang kecil itu masih TK, tahun depan SD, yang tengah 4 SD, yang besar 3 SMP, besok dia SMK. Jadi itu udah ibu latih gitu. Jadi kadang bapaknya kan sip-sipan, masuk pagi, malam pulang, tapi udah tidur juga. Kadang masuk malam dan pasti nggak ada di rumah gitu. Jadi sudah saya ajarkan, Mas, kalau adikmu lapar, bantu masak. Yang kecil itu udah berani loh goreng telur, coba bayangin 6 tahun, cowok pula gitu. Gitu, seperti itu. Jadi yang tengah juga sama. Jadi saya bangun, kadang saya kaget juga. Jadi misalkan saya nggak pulang gitu, kadang karena jarak jauh kan, Bekasi ke sini, saya ngedrop, terpaksa saya tidur di sekolah kayak gitu kan. Itu mereka berani tidur sendiri di rumah. Udah terlatih ya Bu. Saya salut juga gitu. Terus mereka nggak rewel, paling cuma nelfon, ini di mana, ya maaf ya, Mimi nggak bisa pulang, Mimi capek nih gitu. Jadi ya harus dilatih juga lah mereka. Tapi satu yang pasti, saya harus punya keyakinan bahwa apa yang saya kerjakan ini, saya yakin mereka merasakan bahwa mamanya bukan main-main gitu. Itulah pengorbanan saya waktu saya kurang untuk anak-anak saya, perjuangan saya juga, berangkat gelap pulang gelap ya untuk mereka gitu. Harus dilatih. Tapi anak ibu pernah nggak sih kayak ngomong, kok mama kerja terus, gak ada waktu main sama aku? Soalnya kita dari POV anak pun kadang merasakan kayak kok orang tua kita sibuk, gak ada waktu buat kita Ya, gitu. kurang merasa sosok ibu. Iya. Kalau ibu terus terang kalau udah hari libur itu we time sama mereka. Jadi satu kayak liburan kemarin apa? Itu waktunya saya mencoba resep baru bersama anak saya. Bereksperimen di dapur. Eksperimen, walaupun ujung-ujungnya ibu juga yang capek gitu, bikin apa. Tapi itulah cara membangun chemistry sama mereka gitu. Jadi saya mau walaupun waktu saya sedikit ketemu bareng sama mereka, tapi mereka feel-nya nyampe gitu. Keceriaan kami, sukacita kami itu harus nyampe gitu, harus dapet di situ itu. Jadi betul-betul saya manfaatkan. Terus sama ibu saya masih ada kan, itu tadi pola pikirnya beda. Kau nih jalan-jalan terus, nabung lah buat anakmu, jalan mulu. Nah, aku kan kerja. Terus pekerjaanku ini bukan pekerjaan yang ringan, pressure-nya tinggi, stresnya tinggi. Saya bilang, memang saya bukan kayak kuli bangunan. Kalau kuli bangunan enak mah, capek di fisik, tidur, bangun, seger lagi kan. Kalau ini enggak, otak batin semua gitu kan. Ya memang sudah menjadi resiko. Ketika kita sudah menjadi dewasa, kita bekerja, ini buat kalian juga ya, buat semua. Ketika kita sudah menerima tanggung jawab memilih untuk bekerja, ya kita harus maksimal tanggung jawabi apa yang kita pilih. Itu saya bilang, aku perlu refreshing lah, dan ini salah satu caraku supaya aku tetap dekat sama anak-anakku. Itu jadi kalau pas ada uang ya kita nginap jauhan dikit lah ke Purwakarta gitu, nggak semalam. Kalau nggak ada uang ya sudah, yuk baju masukin, anduk, kacamata renang, berangkat gitu. Jadi gimana caranya mau Jadi dari seharian paling hal yang sederhana pun ya, ibu lakukan untuk anak. betul. Kadang kita ribut juga gitu kan. Nah, disitulah bukan cuma hal yang senang-senang aja ya. Iya. Mas Aan, bagianmu cuci piring. Mas Opik nyapu. Opik ngepel. Mimi mau di rumah marah-marah.
Tapi itu apa ya, salah satu bagian membangun chemistry. Dulu mama saya juga teriak, kau ini giliran ada di rumah kerjaan nangisin anak mulu. Nggak apa-apa lah mah, aku bilang kan, daripada kami diem-dieman. Gitu. Jadi di situ ibu berusaha mencari cara gimana caranya, ya mau nangis mau ketawa ya harus bareng. Dan itu mudah-mudahan mereka paham kelak nanti mereka berkeluarga harus bisa kayak gitu loh. Dia harus paham bahwa orang tuanya bekerja, kelak mereka jadi orang tua, susah payah mereka kerja, mereka turunkan ke anaknya, harus ada waktunya. Sebenarnya sama konsepnya. Anak sudah dunianya berbeda dengan orang tua, apalagi sudah bekerja, sisipkanlah satu waktu bisa ketawa bareng sama orang tua. Itu juga ibu praktekkan ke anak ibu. Gitu. Karena memang ya dari bapak lah, my hero, the only one. Gitu. Semua dari dia. Jadi kan ibu ini sekarang kerja di dunia pendidikan. Jadi ibu tuh apa dari kecil emang cita-cita emang mau terjun ke dunia pendidikan, atau ini emang secara nggak langsung masuk ke dunia pendidikan? Enggak. Ibu itu cita-citanya pengen kerja di bank, bro. Gitu. Jadi dari dulu pengen itu kerja di bank. Aduh, kayaknya kok wow banget gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah gitu. Itu tadi ya, Allah itu sudah merencanakan segala sesuatunya dengan sangat detail gitu. Apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi apa yang baik menurut Allah itu pasti yang terbaik buat kita. Gitu. Alhamdulillahnya itu lagi di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Ibu sekolah di SMK Negeri 19 Jakarta, sekarang Kejompongan, Nolimboto. Nah, dulu prakernya itu setahun. Iya. Wah, keluar masuk lah itu pokoknya. Salah satunya di Bank Indonesia. Gitu. Oh, jadi kenapa ibu bisa cita-cita di situ? Karena prakerin juga di situ. Ya, sebelum itu sih sudah ada, makanya ibu ngambil jurusan akuntansi, kayak ini keren banget nih, gitu kan. Kalau kerja di bank kayaknya wow banget, gitu kan. Ternyata nggak kesampaian, gitu. Dan itu berawalnya sampai berubah haluan. Kalian mau tahu nggak ceritanya? Boleh, Boleh. kita Pasti penasaran penonton sih. juga penasaran. Iya. Nanti kepanjangan nih ibu nih. Nggak Aduh, apa-apa, jadi curcol ini kayaknya kisah hidup ibu jadi terbongkar semua. Kapan lagi bisa mendengarnya kan? Jadi, tadi kalian tanya salah satunya lingkungan rumah ibu itu waktu kuliah di mana? Ya. Ibu Iya. tinggal di Duku Atas, Duku Pinggir, Bundaran HI. Oh. Nah, di situ itu ada Duku Atas, BNI dulu paling tinggi, tapi sekarang udah banyak ya yang paling tingginya. Nah, wilayah itu sedih lah sebenarnya ibu ceritanya ya. Jadi, Blora, diskotik, wanita malam. Jadi saya sekarang baru berpikir kenapa yang dulu sampai mereka menuduh saya kok seperti kupu-kupu malam gitu kan. Tapi akhirnya saya berhasil dong buktikan gitu kan. Karena lingkungan kami memang seperti itu. Gitu. Terus narkoba itu luar biasa. Jadi gang rumah ibu itu ada samping rumah seginilah. Jadi di sini tempat banyak banget laki-laki itu dia yang maaf ya, mengkonsumsi narkoba, nyuntik di situ. Iya, jadi kalau ibu pulang sekolah kan harus lewat situ. Iya. Jadi harus jalan kayak kepiting gitu loh. Jujur, itu udah deg-deg, udah mepet tembok lah. Ini hati-hati banget. Kenapa? Ya itulah namanya anak kecil ya. Pikiran saya mungkin terlalu jauh juga ya. Takutnya apa? Pas lagi nyuntik, dia refleks kena ibu. Wah, gawat kan? Gitu. Jadi lingkungan ibu dulu itu bukan lingkungan yang sehat ya, gitu. Makanya, kalau sekarang itu pengennya ya kasih yang terbaik buat anak-anak ibu, tapi nggak bisa juga, gitu kan. Nah terus, kenapa pada akhirnya saya beralih dari pengen jadi pegawai bank jadi guru? Nah jadi lingkungan sekolah ibu SD juga di situ dan nggak besar, kecil. Ketika ibu lulus, saya belum wisuda, dosen saya udah ngajak ngajar di Kampung Melayu.
Nah, sebelumnya saya di SD itu, dan anak-anaknya itu sedih banget. Nah, ini kelasnya cuma segini loh. Terus meja tuh cuma sisi kanan, sisi kiri kosong. Dan yang luar biasanya ya, kepala sekolahnya itu masih kepala sekolah ibu dulu. Udah sepuh, rentah banget gitu kan. Terus gedungnya itu nebeng di masjid, kecil lah pokoknya. Siswanya nggak banyak. Jadi kelas 1 itu cuma 4, kelas 2-nya cuma 3, kelas 5 kayak gitu. Dan itu anak-anak tau nggak? Anak-anak di pinggir rel kereta api Tanah Abang yang nggak tahu bapaknya siapa gitu. Nah, jadi ya sudah, saat itu pun ibu gajian sebulan cuma 50.000. Itu ngajarnya udah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 gitu kan. Pernah lah ibu nggak masuk, ya kan, sakit di situ. Datang. Tadi awalnya cuma coba-coba aja ya, pengen bantu gitu, pengen bantu Bu Mul gitu, kepala sekolah saya kasihan banget. Udah tua, rumahnya di Cempaka Putih, itu kan posisi Tanah Abang kan jauh. Udahlah, bismillah aku coba, boleh nggak Pak? Ya udah nggak apa-apa gitu, ya kan ini lagi kosong nih, tinggal nunggu wisuda sambil cari-cari kerja gitu. Ya nggak apa-apa gitu kalau kamu mau coba. Suatu hari saya sakit, mereka datang berduyun-duyun bawa tas ke rumah. Ibu Suci, kok ibu nggak ngajar sih katanya. Terus saya keluar, ibumu nggak ada, ibumu nggak datang. Ya kita paham lah karena udah rentah juga kan. Ya Allah, aku bilang kan. Dan memang gratis, nggak dipungut biaya gitu. Jadi kalau gaji itu Bumul yang ngasih ke saya uang pribadi, nggak dipungut karena tahu kondisi anak-anak itu, ya anak-anak hasil ya di rel kereta api itu kan rentan prostitusi kan, gitu. Jadi anak-anak seperti itulah kayak itu. Kok ibu nggak masuk sih? Karena aku nggak belajar jadinya. Sedih lah di situ. Ya Allah, ini gimana ya Pak? Gitu kan. Ayo dong ibu ke sekolah dong. Aduh maaf ya, ibu lagi nggak sehat gitu. Bawa tas lengkap. Tuh anak-anak di rel gimana sih kan? Dia pakai punya seragam aja udah syukur alhamdulillah, seragam tuh dekil, nggak kayak kalian lah ini masih putih, itu udah dekil nggak ada warna gitu loh. Terus ada yang pakai sendal, ada yang nyeker, ya Allah ini padahal udah di kota gitu kan ya. Ayo Bu, ke sekolah yuk, mau belajar katanya, nggak ada yang ngajarin gitu. Nah semenjak itulah, oh ya Allah kayaknya inilah duniaku. Situ. Akhirnya ya sudah. Waktu itu datang tawaran dosen, ayo bantu ngajar di tempat ibu. Katanya, di mana Bu? Di Kampung Melayu. Kampung preman. Dan lagi-lagi itu isinya SMK dan anak-anak panti asuhan. Jadi anak-anak dalam penampungan yang nggak tahu bapak ibunya. Sedih lah di situ kan. Tapi luar biasanya itu tadi, kalau kita melakukan niat dengan niat, tekad dan tulus, Allah itu menjaga kita. Semuanya segala sesuatu dipermudah gitu. Di situ ibu bisa dapat insentif, walaupun gajinya nggak besar, tiba-tiba terdaftar, dapat insentif dari pemerintah kayak gitu. Dan yang paling nyamannya adalah kalau pulang ibu dikawal, tapi dikawalnya bingung, itu siswa preman gitu. Jadi kayak gitu deh. Jadi luar biasa, tapi yang jelas apapun itu alhamdulillah. Ya, saya bisa dapat pengalaman itu, saya bisa bersama dengan mereka, punya cerita dengan mereka. Dan ternyata subhanallah, ternyata aku bisa. Dan kerennya mereka punya semangat belajar yang tinggi banget. Padahal waktu itu kan ibu baru lulus ya. Iya. Belum punya pengalaman ngajar, deg-degan gitu. Aduh, gak kayak kalian lah. Makanya kalau ibu galak sekarang beda. Kalau sama mereka waktu itu saya masih takut. Cobalah kalian bayangin di situ usia sama kayak kalian, tapi perawakannya itu udah kayak preman gitu. Maaf karena kan mereka nggak ada orang tua lagi, tinggal di panti, nggak ada yang memberikan perhatian khusus. Baju kumuh lah, anting bolong lebar, pokoknya serem banget lah. Paling tinggal kalau pulang itu kan jalan kaki dianterin tuh ke terminal. Suka keder, Bu, kami temenin ya, kami anter ya. Tarik nafas.
ini bilang iya apa enggak ya, Takut sih Bu. deg-degan gitu Iya. kan gitu. Tapi ya sudah, lama-lama enjoy, ajak ngobrol, ya itu tadi harus bisa membawa diri juga. Di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung gitu. Kalau mereka itu nggak bisa dikencengin, ditegur, enggak. Tapi ya kita harus punya strateginya. Dan akhirnya sampai detik ini deh nyemplung di sekolah. Justru karena mereka itu Iya, yang membawa karena ibu ke mereka. sini. Sangat-sangat berkesan gitu. Saya penasaran banget nih Bu. Kalau saya dengar nih, kan ibu tadi tuh punya fokus yang sangat tinggi, pengendalian diri tuh tinggi banget kan. Terus kalau menurut saya ya, mungkin saya kan juga kan gak pengendalian dirinya nggak sebagus ibu. Kayak dalam misalnya waktu bermain HP, ibu membatasi diri ibu dengan sangat baik. Apalagi kan di lingkungan ibu juga sebenarnya kurang baik. Ibu bisa salah pergaulan, tapi ternyata ibu punya pengendalian diri yang sangat baik. Ibu juga fokus walaupun banyak rintangan. Itu tuh bagaimana sih Bu tipsnya? Soalnya kalau di sekarang pasti susah tuh banget. Kayak saya jadi penasaran cara ibu mengendalikan diri ibu kayak gitu. Satu, bapak tetap gitu. Yang utama adalah bapak saya. Yang kedua, jalan hidup saya nggak mudah. Saya nggak mau terulang. Saya nggak mau anak saya seperti itu. Gitu. Karena satu yang sering saya bilang sama kalian, sekecil apapun, sebutir debu pun, ketika di usia seperti sekarang kita sekolah, kalian melakukan kebaikan, kalian melakukan kesalahan, itu akan diulangi oleh anak kita. Kenapa? Nah, ini real. Jadi nggak apa-apa ya Pak, buat anak-anak nih. Bapak saya itu dia ketinggalan, nggak ke bawah, ke Belanda. Jadi zaman dulu itu kakak-kakaknya semua pergi ke Belanda, dibawa sama opa. Tinggallah dua, bapak saya sama Bude. Dia ketinggalan, kalau Bude nggak mau di Indonesia. Ketinggalan gara-gara zaman dulu itu kalau mau keluar negeri ada tes narkoba. Iya. Nah, bapak saya ternyata pas dites ada. Nah, terus bapak saya itu sebetulnya mualaf. Itu sampai meninggal pun dia masih ada tato salibnya gitu. Makanya saya kalau lagu-lagu Natal, saya seneng gitu. Bapak saya pun sampai meninggalnya masih suka kita dengerin bareng-bareng itu, gitu kan, nggak apa-apa ya. Gitu. Iya. Nah, itu begitu. Terus adik saya pas di bawah saya laki-laki. Nah, saat itu dia pengen banget kuliah. Saya udah selesai kan, saya kerja nih. Terus dia pengen banget kuliah, dibantulah sama teman bapak saya, dibiayai. Tapi tiba-tiba nggak tahu gimana ceritanya, putus, nggak lagi dibiayai. Adik saya kecewa dan ternyata ya tuh. Jadi makanya saya bisa bilang, pada masa-masa kita sekolah, sebutir debu pun kebaikan kita, keburukan kita, kenakalan kita itu akan diulangi lagi oleh anak kita. Tapi saya bersyukur ketika itu adik saya nggak sampai kebablasan, dia hanya kecewa gitu kan. Saya samperin itu teman bapak saya, kenapa tante kayak begini? Tante udah janji loh, tante tahu nggak sekarang adikku kayak gini. Saya gituin, saya kejar itu kan. Tapi ya sudahlah, kalau udah nggak mau lagi masa saya paksain kan. Nah, adik saya nggak bisa diajak ngomong sama bapak, nggak mau, mama nggak mau, ngunci dalam kamar sama kakak saya nggak mau, alhamdulillah sama saya mau. Di situ saya bilang, udah, ngapain lagi kita paksain, memang tante itu udah nggak mau lagi, jangan beginilah, saya bilang kan. Ayo, mau kuliah lagi, ayo, kita bareng-bareng ya, nanti mbak yang kerja, mbak yang biayain, tuh. Itu makanya itu tadi kalau saya bisa cerita ke kalian, ternyata hidup saya ini sambil duduk di sini, wow, iya, ternyata nggak mudah ya. Iya. Makanya saya nggak pernah malu cerita sama siswa-siswa saya gitu, karena ya kenapa harus malu
Itu kalau saya simpan, saya nggak akan jadi orang yang bermanfaat dong. Ya. Gitu. Itu sih yang saya pegang. Tetap nomor satu adalah bapak saya. Jadi yang jelas kita sebagai anak, apapun itu orang tua kita, orang tua juga manusia, bisa salah, enak ya. Yang belajar itu bukan hanya anak-anak, tapi orang tua juga harus belajar gitu. Orang tua itu bisa salah dan kita sebagai anak nggak boleh, ya nggak boleh kita menentang sekesal-kesalnya kita. Dia adalah orang tua kita. Tetap harus kita hargai, kita bikin senang, kita bikin ketawa. Karena restu orang tua itulah sesungguhnya doa nomor satu yang langsung dijabah Tuhan. Apapun rintangan kita, masalah kita ketika nanti kalian dewasa sama seperti ibu, apapun masalahnya, lalilah ke orang tua kalau masih ada. Gitu. Ya, Terima kasih Ibu. sama-sama. Kebayang banget rasanya. Ya jujur saya kaget banget loh dengan cerita Ibu, ternyata panjang banget loh cerita hidup Ibu untuk sampai titik ini gitu. Dan ternyata saya melampaui itu. Iya, alhamdulillah kuasa Tuhan. Alhamdulillah. Apa pesan Ibu untuk siswa yang saat ini sedang mengalami kegagalan atau merasa tertinggal dalam belajar? Tertinggal dalam belajar kalau anak-anak ibu di SMK Yadika 2 ini ya, sebetulnya faktor kesengajaan sih gitu, dan faktor zaman juga. Iya. Yang jelas setiap anak, setiap manusia akan punya tantangannya masing-masing dalam hidupnya. Terus tetap satu, kita harus punya orang di rumah yang menjadi sosok gitu loh, yang kita paling sayangi, kita paling banggakan, kita paling takut mengecewakan, itu harus ada. Terserah mau ibu, mau bapak, mau kakak, mau adik, terserah gitu. Karena itulah yang akan menjadi motivasi kita seumur hidup gitu loh. Itu yang akan menjadi motivasi kita mau sukses atau enggak gitu. Nah, untuk anak-anak ibu, zaman kita udah luar biasa nih, 2026 ke depan dan seterusnya makin banyak godaannya. Harus berpikir dengan jeli, itu dulu. Perhatikan orang tua, mereka berjuang jungkir balik luar biasa. Cukup, itu aja dulu. Kalau nantinya ketika menjadi orang tua ingin merasakan enak, ayo mulai dari sekarang di masa SMK ini fokus serius gitu. Memang benar nggak ada jaminan orang yang ranking 1 itu nantinya akan jadi presiden, akan jadi CEO, itu nggak ada. Itu tetap etika, adab harus nomor 1 dan tekad. Jadi harus ada keberanian dari sekarang, analisa ini baik atau tidak. HP di tangan 24 jam, bukan 1 kali 24 jam, 1 kali 25,1 jam kali ya gitu ya. Nah itu harus mulai. Caranya gimana? Ya itu tadi harus ada, harus bisa lah bangun pemahaman diri dulu. Tuh. Dan ingat belajar dari orang tua. Harus bisa lebih baik dari orang tua kita. Gitu. Sebelum terlambat harus punya kesadaran diri. Tuh. Terharu banget sih Bu dengarnya. Sebelum kita tutup podcast hari ini, apa pesan Ibu buat podcast kita? Untuk kedepannya. Ya. Oke, keren ya perdana. Fokus kalian keren. Pasti banyak yang lenceng dari jalur kan pertanyaannya. Ya sedikit, tapi kita kan juga kita. Nah, dari situlah ya, ketika kita ingin berkembang, ketika kita ingin sukses, kita jangan takut keluar dari rel. Ya, pakem yang sudah kalian buat. Ya, harus kreatif, ya kan? Harus banyak juga wawasan itu supaya bisa membedah lebih banyak topik-topik pembicaraannya, dan pastinya jangan menyerah. Gitu. Oke, Ya. terima kasih banyak untuk Ibu Suci. Sukses untuk Untuk- podcastnya SMK Yadika 2. Terima kasih, Ibu. Semoga
Semoga cerita Ibu bisa menjadi motivasi bagi para Amin. pendengar, khususnya para pelajar yang nonton podcast ini. Ya, terima kasih banyak ya Ibu atas cerita dan inspirasi yang luar biasa. Kisah Ibu membuktikan bahwa kegagalan bukanlah penghalang untuk meraih mimpi, melainkan bagian dari proses menuju kesuksesan. Ya, semoga cerita ini bisa menjadi motivasi bagi para pendengar, khususnya pelajar, guru dan orang tua untuk tidak mudah menyerah dalam dunia pendidikan. Saya, Ocian, Saya Rifat. kami pamit undur diri. Sampai jumpa Sampai di jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye. Yeah. Jumbo untuk kita, jumbo untuk kita, skema. Jumbo untuk kita, jumbo untuk kita. Selamat datang di ruang cerita, suara muda penuh makna. Dari kelas ke dunia nyata, berbagi ide tanpa ragu-ragu. Satu suara, satu tujuan, belajar bareng, tumbuh bareng. Kasih jempol buat mimpi kita.